Pelangi Budaya Irian Jaya, edisi khusus Budaya Iriani dalam kata dan melodi, siaran keempat tanggal 7 Januari 1979. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Antropologi Universitas Cendrawasih Irian Jaya. Kepada semua pendengar di mana saja suara kami dapat ditangkap, pengantar kata Martini, penata teknik Konstan, musik Arnold, bersama kelompok membesak menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat mendengarkan. Sebuah lagu dari Pulau Mur telah disuarakan tadi oleh Sanceng bersama Membesak. Saudara pendengar, di Irian Jaya ada banyak mite atau dongeng-dongeng suci yang menceritakan tentang terjadinya manusia, dongeng suci tentang hilangnya sebuah sorga, tentang raksasa yang malang, tentang bulan, danau, gunung, air bah, dan masih banyak lagi. Pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal tulisan, maka cara mengawetkan tradisinya yang dipandang sakral dan keramat itu secara lisan. Demikianlah halnya di Irian Jaya, dongeng suci itu diwariskan secara lisan atau melalui penuturan. Penyampaian secara lisan ini dapat berbentuk prosa, yakni cerita dengan bahasa bebas, dapat pula secara puisi, yakni disampaikan melalui syair. Cara syair ini banyak ditemui dalam nyanyian-nyanyian adat tradisional. Saudara, selain nilai-nilai sastra, maka mite atau dongeng-dongeng suci ini mengandung nilai-nilai budaya yang sangat tinggi. Karena mite atau dongeng itu merupakan endapan seluruh cita-cita, pandangan hidup, kepercayaan, dan harapan-harapan suku pemiliknya. Nilai-nilai tersebut selanjutnya merupakan pedoman dan perangsang bagi seluruh kegiatan masyarakat di mana mite itu hidup dan berkembang. Untuk jelasnya dapat Anda ikuti artikel berjudul Mite-Mite Ular Naga di Daerah Kebudayaan Teluk Saireri dan Arti Filsafatnya, tulisan rekan Sam Kapisa, akan disampaikan oleh Sam dan Marion Cray. Saudara, kesempatan ini ingin kami memberikan sedikit uraian tentang mite-mite ular naga di daerah kebudayaan Teluk Saireri dan arti filsafatnya, yakni tentang latar belakang dan maksud yang terkandung dalam dongeng-dongeng suci itu. Cara yang digunakan di sini ialah menafsirkan mite-mite itu. Tidak semua mite ular naga di Teluk Saireri disajikan di sini, karena semua cerita itu umumnya mempunyai versi yang mirip satu sama lain, maka kami hanya memilih 3 buah saja, yakni ular naga Wokui atau Wusei dari Round Wandamen, Mambarasi Napi dari Yapen Utara, dan Setfamneri dari Biak. Di bawah ini ringkasan ceritanya. Saudara, dahulu sekali
sekali di Pulau Ron ada seekor ular naga bernama Wukui alias Wusei. Ular naga ini berasal dari Riawer. Ia datang ke Wesimi dan mengancam penduduk kampung. Penduduk menjadi korban, tetapi ada pula yang sempat melarikan diri. Tersebutlah seorang perempuan hamil yang tidak sempat melarikan diri tinggal di kampung itu. Perempuan hamil itu nyaris celaka kalau saja tidak ditolong oleh seekor kepiting. Di dalam lubang kediamannya, kepiting itu menyuapi perempuan hamil itu. Akhirnya perempuan itu dapat melahirkan dengan selamat. Ia melahirkan sepasang anak laki-laki kembar 2. Setelah besar, kedua anak tadi mengangkat perang melawan ular naga Wukui. Mereka membakar batu atau baraten, lalu batu-batu panas itu dilempar ke dalam mulut ular, diselingi bambu-bambu air. Akhirnya ular itu pun mati karena isi perutnya terbakar. Ketika orang-orang Ron mendengar kematian ular itu, mereka kembali ke Pulau Ron dan tinggal dengan aman. Orang-orang Ron sampai sekarang masih mengenang cerita itu dalam nyanyian-nyanyiannya. Juga mempunyai cerita ular naga yang mirip dengan di Pulau Ron. Ular naga di Kaonda bernama Mambara Sinapi. Ular ini dapat telan rumah dengan orang-orang dan harta benda di dalamnya. Karena takut, penduduk yang tidak sempat ditelan berlayar ke Pulau Biak. Diceritakan bahwa perahu-perahu yang berangkat itu syarat semuanya, sehingga tidak ada tempat lagi buat seorang perempuan hamil yang mengandung tua. Rutubai, demikian nama perempuan hamil yang malang itu. Ia ditinggalkan seorang diri di kampung Kaonda. Adik laki-lakinya yang tidak tahan melihat kakak perempuannya terpaksa turun ke darat dan menemani Rutubai kakaknya. Untuk mengamankan diri dari ancaman Mambara Sinapi, Rutubai dan adiknya sembunyi dalam gua di bawah tanah. Mulut gua disumbatnya dengan rumpun bambu. Beberapa hari kemudian, Rutubai melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Raisupi. Setelah Raisupi besar, ia ingin membunuh ular naga Mambara Sinapi. Dengan bantuan anak-anak panah dan busur yang dibuat pamannya dan batu-batu panas yang dibakar ibunya Rutubai, Raisupi berhasil membunuh ular naga itu. Dengan matinya Mambara Sinapi, kampung Kaonda tentram kembali. Harta kekayaan berupa piring-piring, porselin, gelang, dan manik-manik yang ditelan ular Mambara Sinapi dikeluarkan dari perut ular naga itu dan menjadi milik Raisupi, Rutubai, dan adiknya. Penduduk kampung Koren Biak Utara sampai kini masih bercerita tentang seekor ular naga yang jahat. Penduduk kampung Koren takut dan mengungsi meninggalkan kampung itu. Hanya seorang perempuan hamil yang tidak sempat ikut pergi karena semua perahu sudah penuh. Untunglah perempuan hamil itu ditolong oleh seekor burung elang. Burung elang yang baik itu memindahkan perempuan hamil itu ke sarangnya, yakni sebuah lubang batu di Tanjung Mubei, kampung Koren. Perempuan yang malang itu dijaga dan diberi makan oleh burung elang tadi. Sampai pada suatu hari, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi itu diberi nama Sekfamneri. Sekfamneri selalu mendengar ibunya bercerita tentang ular naga di kampung Koren yang amat jahat.
Sekvamneri sangat marah, dan setelah ia besar, ia bertekad membunuh ular itu. Pada suatu hari, Sekvamneri mendirikan sebuah panggung atau para-para kayu yang tinggi. Para-para atau panggung itu bersusun-susun bertingkat 7. Pada tiap tingkat diletakkan sebuah apen atau bakar batu, yang batu-batu itu besarnya sebesar pelukan tangan. Batu-batu dan kayu bakar diangkat oleh burung elang. Ketujuh apen atau batu yang panas itu dipasang disertai makanan. Bau ikan bakar dan makanan lainnya itu berhasil memancing selera ular naga. Ular naga itu datang menyerbu ke arah bau-bauan itu karena berarti di situ pasti ada manusia. Sekvamneri dan ibunya siap menunggu di atas panggung. Begitu sang ular itu berada di bawah panggung dan membuka mulutnya yang besar itu untuk menyerang, Sekvamneri dan ibunya segera memotong tali pengikat apen di tingkat pertama. Batu-batu panas yang merah padam itu dan masuk ke dalam mulut ular naga itu. Begitu seterusnya sampai batu-batu di 7 tingkat itu masuk ke dalam mulut binatang itu. Perut ular naga itu pun terbakar dan tamatlah riwayatnya. Sejak itu, kampung Korem kembali aman dan tenang dan berangsur-angsur penduduk pulang kembali. Suci tadi menceritakan bahwa ular-ular naga itu bisa menelan rumah, manusia, dan seluruh harta bendanya. Maka perbuatan ular itu merupakan ancaman maha besar bagi penduduk setempat. Berikut ini akan diuraikan hal-hal yang melatar belakangi timbulnya dongeng-dongeng tersebut, yakni apa sesungguhnya yang dilukiskan sebagai ular naga dalam dongeng-dongeng itu, kapan timbulnya dongeng-dongeng itu, dan siapa sesungguhnya yang dilukiskan sebagai pahlawan yang boleh mengalahkan ular-ular naga itu. Baiklah, kita mulai saja dengan yang pertama, yakni apa sesungguhnya yang dilukiskan sebagai ular naga dalam dongeng-dongeng suci itu. Saudara, ular naga yakni binatang dahsyat yang dilukiskan dalam dongeng-dongeng itu sesungguhnya adalah simbol atau lambang dari rahasia hidup dan mati. Penduduk Teluk Saireri dahulu kala sudah berpandangan bahwa rahasia hidup dan mati adalah suatu kuasa gaib yang berada di luar jangkauan manusia. Dan kuasa gaib ini lalu dilukiskan sebagai seekor ular naga yang mengerikan. Kalau dalam mite diceritakan bahwa ular naga itu boleh membunuh manusia dan manusia tidak berdaya terhadapnya, maka dapat dikatakan bahwa ular naga itu adalah lambang kuasa atas kehidupan abadi. Kalau ia boleh menelan rumah dan harta, maka ia dapat dipandang sebagai lambang kekayaan dan kelimpahan harta. Tetapi di samping kuasa yang baik ini, yakni hidup lestari dan kelimpahan harta, ular naga ini melambangkan pula kuasa jahat. Kuasa jahat ini dilukiskan dengan jelas dalam mite. Ular naga ini boleh menelan rumah, memusnahkan manusia dan harta bendanya. Pelukisan kejahatan ular naga dalam mite dapat diterima sebagai ungkapan simbolis terhadap ancaman-ancaman hidup seperti penyakit, kesengsaraan, dan kematian. Dan kuasa penduaan ini, yakni kuasa baik dan kuasa jahat ini, dari waktu ke waktu terus menindas dan menekan hidup manusia. Manusia sendiri tak berdaya. Ia hanya boleh mengakui kuasa-kuasa itu, bersikap takut dan pasrah saja.
lanjutkan dengan pokok kedua, yaitu kapan timbulnya dongeng-dongeng itu. Saudara pendengar, suatu ketika dalam garis perjalanan dan perkembangan masyarakat penduduk Teluk Seireri, mereka menyadari tentang adanya kuasa penduaan ini, dan bahwa kesadaran ini lalu menimbulkan hasrat dan cita-cita, harapan dan tekad dari masyarakat itu untuk membebaskan diri dari kuasa-kuasa ini. Telah dikemukakan di atas bahwa kuasa penduaan ini dipandang sebagai suatu kekuatan gaib yang tidak berasal dari manusia, dan kuasa ini menjadi beban dan ancaman maha besar bagi hidup manusia. Ancaman atau kuasa penduaan ini lalu dilukiskan sebagai seekor makhluk yang mengerikan, yang perbuatannya dapat dibaca dari dalam teks. Dari penjelasan ini dapat diterima saja bahwa dongeng-dongeng suci tentang ular naga itu muncul sebagai akibat dari kesadaran manusia tentang kuasa penduaan itu. Karena dalam dongeng-dongeng itu tercetuskan hasrat, cita-cita, harapan, dan tekad masyarakat itu yang menyadari ketergantungannya pada kuasa-kuasa itu dan kemungkinan pembebasannya dari kuasa-kuasa itu. Hasrat, cita-cita, harapan dan tekad masyarakat itu terbungkus dalam kemunculan simbol-simbol, gambaran-gambaran yang bagi orang luar tidak masuk akal atau dongeng, tetapi bagi mereka adalah mutlak benar. Telusuri lebih lanjut tentang siapa sesungguhnya yang dilukiskan sebagai pahlawan-pahlawan muda yang mengalahkan ular naga itu. Pahlawan-pahlawan ini adalah manusia biasa yang dilahirkan dari rahim perempuan-perempuan hamil. Pahlawan-pahlawan ini tidak lain melambangkan manusia yang hidup, sedang seluruh perbuatan dan tindakannya yang diwarnai sifat-sifat satria melambangkan budidaya dan tekad manusia untuk membebaskan diri dari kuasa penduaan ini yang disimbolkan sebagai ular naga. Membebaskan diri berarti manusia harus berbudidaya dan bertekad untuk memiliki kuasa-kuasa itu, sehingga ia boleh berbuat dan bertindak sendiri dalam garis perjalanan selanjutnya. Karena dengan memiliki kuasa atas hidup, manusia dapat menciptakan kelestarian hidup dan kelimpahan harta bagi dirinya, bagi masyarakatnya. Dengan memiliki kuasa jahat itu, manusia boleh bertindak sendiri sebagai ular naga bagi sesamanya. Keberhasilan pahlawan-pahlawan mitos ini dalam mengalahkan ular naga merupakan suatu ungkapan simbolis atau dengan kata lain mempunyai arti bahwa manusia dengan budidaya dan tekadnya telah berhasil mengalahkan kuasa penduaan itu. Karenanya kuasa itu kini boleh menjadi miliknya. Saudara pendengar, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi intisari daripada mite-mite ular naga di Teluk Seireri adalah persoalan kuasa atas hidup dan mati. Nenek moyang dahulu kala menyadari tentang adanya suatu kuasa dari luar yang dari waktu ke waktu terus menguasai hidup mereka. Mereka menyadari pula ketergantungannya pada kuasa-kuasa itu, dan bahwa kesadaran ini menimbulkan hasrat dan cita-cita untuk memiliki sendiri kuasa-kuasa itu. Dan hasrat atau cita-cita inilah yang dicetuskan dalam dongeng-dongeng suci ular naga yang mengerikan itu.
Karena kalau dia mati benar, gambar-gambar dan ukiran-ukiran itu melukiskan lekukan tubuh seekor ular naga. Seni gambar atau seni ukir ini erat hubungannya dengan uraian kita di atas. Ular naga adalah lambang kekuasaan, dan kekuasaan itu sudah menjadi milik manusia sejak ular naga itu dikalahkan. Dan pemilikan kuasa ini telah menjadi dasar dan perangsang bagi seluruh aktivitas masyarakat itu. Kita lihat bahwa alat keperluan sehari-hari pun diberi ukiran bermotif naga seperti penggayu, hulu parang, sendok kayu, sisir bambu, dan lain-lain. Kecenderungan ini menyangkut soal kebanggaan atau prestise. Dan kebanggaan inilah yang terlihat pada gambar dan ukiran-ukiran naga yang terpancang pada perahu-perahu di daerah itu. Perahu merupakan satu-satunya alat komunikasi di daerah yang banyak pulau itu. Menghias perahu dengan motif naga mempunyai bahwa perahu itu sendirilah yang bertindak sebagai ular naga. Penduduk Teluk Saireri berpandangan bahwa dengan mengalahkan ular naga, perahu itu dapat bertindak sebagai ular naga baru yang boleh mendatangkan hidup, yakni di saat perahu itu keluar mencari makan dan harta, dan dapat pula bertindak sebagai ular naga baru yang menyebarkan kematian, yakni apabila perahu itu keluar merampok, mengayau, dan menangkap budak. Mereka beranggapan pula bahwa ular naga itu kalah dan dibelenggu oleh manusia. Binatang itu masih terbelenggu dan kini berada dalam tanah di dasar laut. Orang-orang tua bercerita bahwa di saat-saat tertentu ular naga yang terbelenggu itu akan bergerak melemaskan tubuhnya yang kejam, dan pada saat itu terjadilah gempa bumi. Demikianlah tadi telah kita ikuti bersama artikel berjudul Mite-Mite Ular Naga di Daerah Kebudayaan Teluk Saireri dan arti filsafatnya. Tulisan Sam Kapisa telah disampaikan oleh rekan Sam dan Marion Krey. Saudara, perlu kami beritahukan bahwa dalam rangka memperingati Hari Samudra tanggal 15 Januari 1979 mendatang, grup mendesak akan menurunkan sebuah sandiwara radio berjudul Gugurnya Sukung Tumbungan Laut karya Sam Kapisa. Sebelum berpisah, marilah kita dengarkan sebuah lagu ciptaan Arnold Up berjudul Iriani Pusaka, disuarakan oleh Sam Kapisa dengan iringan akordion Arnold. Selamat mendengarkan. Pasir nan putih, jauh mata memandang, sesayupan menghimbau, unggas pun bernyanyi, agungkan indahmu, alamku pesona, Iriani Pusaka. Ombak pun bergulungan memulai pesisirmu, jauh mata memandang, langit mencakrawala, indah sesajimu.
pusaka. Wahai indahnya alam negeriku, besar cintaku, lautku arungi pergi ke negeri terbit matahari, cari pembuluh rindu untukmu Dharmaku, intan permataku, alamku pesona, diriami pusaka. Wahai indahnya alam negeriku, besar cintaku, lautku arungi pergi ke negeri senja matahari, cari pembuluh untukmu Dharmaku, intan permataku, alam tumpah darah, diriami pusaka. Sekian saja Pelangi Budaya Irian Jaya edisi khusus Budaya Iriani dalam kata dan melodi siaran keempat tanggal 7 Januari 1979. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Antropologi Universitas Cendrawasih Irian Jaya, Jalan Sentani, AB Pura. Kepada semua pendengar di mana saja suara kami dapat ditangkap, pengantar kata Martini, penata teknik Konstan, ilustrasi musik Arnold, bersama kelompok mendesak menyampaikan selamat tahun baru, selamat berpisah, dan sampai bertemu. Iria farkarkor ingokek faro kawasa pasim nafro burwa beawos sena ma sinanmu meak nafro simmu bedi yakofmu jauh ma aski naba nabor naba faromo. That was